just like great cities have always done. What about those standing in your way, who like it the way it is? Like your father? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip loh. Jangan lupa kalian semua. Bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. Go. Francis Ford Coppola's Oke, bukan megalopolis sih, lebih tepatnya Megaflopolis. Nah, itu lebih cocok kali ya, Megaflopolis ya. Jadi, lu bayangin aja, film ini budgetnya itu 120 juta US dollar. Mungkin kalian menganggap, 120 juta US dollar mah kecil bang. Banyak loh film-film, bahkan Red One aja lebih gede, 250 gitu kan. Kecil buat siapa dulu? Buat Disney ya kecil gitu, buat Warner Bros ya kecil mampus gitu, buat Universal ya kecil. Tapi bayangkan ya, kalau misalnya 120 juta US dollar budget dalam sebuah film itu pakai dana pribadi anjing. Dan itulah yang terjadi di film ini. Film ini pakai budget dari sutradaranya sendiri, yaitu Francis Ford Coppola. Bahkan dia sampai ngejual porsi saham anggur miliknya, dijual demi film impiannya ini. Jadi ini film yang memang udah sangat diimpi-impikan sama seorang Francis Ford Coppola. Jadi lu bayangin ya, lu sutradara jago nih, lu udah bikin trilogi Godfather lah, lu udah bikin Apocalypse Now lah, lu udah bikin The Conversation. Semua film-film yang banyak orang menganggap salah satu film terbaik sepanjang masa. That is Francis Ford Coppola. Nah, anggap lu Francis Ford Coppola, lu masih punya cita-cita, lu punya impian untuk membuat film yang ibaratnya ini film utopis lah, film impian yang terbaik, yang masterpiece, yang bisa dibilang magnum opusnya dari seorang Francis Ford Coppola. Ini adalah film terakhirnya dia udah umur 85, udah kakek-kakek, mungkin dia nggak bakal bikin film lagi setelah film ini. Dan ini film cita-citanya dia pakai dana pribadi, nggak ada intervensi dari PH manapun. Karena biasa kalau sutradara, sekreatif sutradara, kalau misalnya bikin film, udah pasti ada intervensi dari produser, udah pasti ada intervensi dari pihak-pihak distributor dan sebagainya, karena harus pikirin marketingnya juga supaya profitable gitu kan, supaya makin banyak yang bisa nonton gitu. Karena film itu nggak cuma mengenai seni, tapi ada bisnisnya juga. Nah, tapi di sini ini ibaratnya ya gue bilang tadi tuh utopisnya, dimana dia nggak mikirin bisnis lagi, pokoknya yang penting film. Fine. I'll do it myself. Menurut dia ini adalah film terbaiknya, puncaknya dia, yang paling dewa, yang ini semua pemikiran dia kerahkan. Ini semua passion dia mengenai kecintaannya terhadap film, dia kerahkan untuk Megalopolis. Dan hasilnya apa? Flop, mampus, tolol, abis, cringe, gak jelas, sampah, busuk ya. Itulah at least kata-kata yang gue denger dari semua reviewer ketika ngebahas film ini. Balik lagi, kalau kalian pengen tahu sebenarnya ide mengenai film Megalopolis ini udah dipikirin sama Francis Ford Coppola tuh dari kapan sih bang? 10 tahun? Enggak. 20 tahun? Enggak juga. 40 tahun anjing, bahkan lebih dari 40 tahun gitu. Semenjak produksi akhir kalau nggak salah dari film Apocalypse Now. Di interviewnya dia di beberapa media juga dia sempat ngomong gitu, dia sempat nge-mention film impiannya ini. Dan ya sekarang udah 40 tahun, kenapa nggak kejadian bang? Kenapa nggak dari dulu dia buat film impiannya ini? Karena dana sebenarnya. Jadi nggak ada satupun PH yang mau danain si Francis Ford Coppola untuk bikin film Megalopolis. Ini film impiannya seorang sutradara dewa ibaratnya gini, salah satu sutradara terbaik sepanjang masa, tapi nggak ada yang mau danain. Kenapa? Karena ketika di teks skripnya itu memang terlalu eksperimental, terlalu aneh, terlalu absurd, dan sama sekali nggak marketable. Jadi nggak ada yang berani untuk danain untuk dibikin filmnya. Karena ya menurut PH udah pasti ini nggak bakal ada yang mau nonton. Dan terbukti sekarang, ya lu lihat aja pendapatannya sekarang, dan lu cek aja di IMDb ratingnya 4,8 lah, di Rotten Tomatoes ratingnya 45%. Dan seperti yang di opening tadi gue udah kasih lihat, itu reaction, ya bayangan gue ya, orang-orang yang ikutin screening perdana dari film Megalopolis ini, artinya ya cast-castnya gitu ya, orang-orang reviewer yang udah terkenal, yang udah sukses gitu, media, semuanya diundang kan untuk ikutin screening perdana gitu, pertama kali ngeliat. Gue bisa bayangin ya,
ya gua orang yang udah termasuk paham lah mengenai industri film itu seperti apa, terutama di Indonesia. Jadi kalau misalnya gua ikut screening lah, ikut diundang gala premier, itu udah pasti banyak orang yang ngejilat gitu kan. Itu udah pasti. Dan sebenarnya bukan hal yang salah juga. Ngejilat juga ada sisi positifnya. Cuman kalau gua sih emang nggak bisa sama sekali untuk ngejilat ya. Cuma gini, pasti ada aja yang ngejilat ketika screening atau premier. Nah, gua nggak bisa bayangin nih orang-orang nih ya, bahkan para cast-castnya yang main di film ini, dan mereka di sampingnya si Francis Ford Coppola kayak, Pak, mantap Pak filmnya Pak, keren banget, ini emang magnum opusnya Bapak gitu. Gue gak bisa bayangin anjing. Padahal gue yakin deh ketika mereka tidur, ini film opo ini. What the hell is even that? Dan gue yakin ketika mereka ada di sebelah Francis Ford Coppola, mereka pasti udah keringet dingin mampus. Karena dalam hati mereka udah pasti mereka akan ngomong, jangan sampai lu tanya apa arti dari filmnya. Ya dalam hati udah kayak, anjing mampus nih kalau gue ditanya artinya, gue kagak ngerti apa-apa gitu kan. Ya gue cuman, keren Pak, mantap Pak, ini film terakhir Bapak gitu. Ya gini loh, sekarang coba kita bedah setelah gue nonton film ini sampai habis. Apakah memang film ini sampah mampus nih, busuk, salah satu film terparah, terjelek di tahun ini? Atau Francis Ford Coppola yang terlalu jenius dan orang nggak bisa memahami pemikiran Francis Ford Coppola? Nah, itu yang bakal kita bedah sekarang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan film yang lebih jauh, kalian harus paham dulu sama Francis Ford Coppola. Karena gue yakin 3,000 years later. Anjing. Mati lampu, cok. Bisa-bisanya mati lampu, anjing. Inilah ya nasib jadi reviewer kalau kagak pakai skrip nih. Ya, gua kan kagak pernah pakai skrip ya, cuman pasang kamera udah asal ngomong aja. Ya ada poin-poin supaya gua kagak ada kelupaan, tapi gua nggak ada skrip gitu. Jadi ya gue lupa tadi habis ngomong apa. Coba ini bukan live juga, kalau misalnya gue live biasa gue tinggal nanyain tadi gue habis ngomong apaan. Francis Ford Coppola tadi kayaknya ya. Oke, gue baru ingat ya. Dari Francis Ford Coppola, kita harus lebih paham lagi sama Francis Ford Coppola. Dan gue yakin akan ada banyak dari antara kalian, ya apalagi para Gen Z yang lahirnya di 2000-an ke atas akan kurang paham. Bahkan gue juga sebenarnya bukan orang yang sangat-sangat mendalami, sangat ngefans sama Ford Coppola gitu. Gue bahkan nggak naro Francis Ford Coppola di top 10 saudara terbaik sepanjang masa menurut gue sih. Ya top 15 masuk, tapi top 10 kayaknya gue masih belum masukin. Meskipun dia bikin salah satu film terbaik sepanjang masa, Godfather gitu ya. You don't even think to call me Godfather. Tapi at least gue nonton beberapa film yang dia buat dan gue cukup mulai mengerti gitu. Sebenarnya Francis Ford Coppola adalah orang yang sangat-sangat tidak bisa merasa nyaman di comfort zone-nya dia. Jadi kalau misalnya dia udah bikin film yang kayak begini, dia nggak akan mau coba bikin film yang sama kayak begitu. Dia akan mencoba untuk berinovasi lagi, untuk progresif ke depan. Makanya dia kalau nggak salah pernah ngomong, kalau misalnya gimana cara gue bisa bikin film yang lebih indah dibandingkan film-film yang gue buat sebelumnya, kalau misalnya gue kagak ambil resiko. Jadi ya resiko itu nggak ada. Satu-satunya resiko adalah ketika lu mati tapi lu nyesel, kenapa gue nggak ngelakuin ini dulu ketika gue masih hidup. Jadi satu-satunya resiko adalah ketika lu tidak ambil resiko dalam hidup lu. Itu adalah kunci untuk memahami karya-karyanya Francis Ford Coppola. Dia selalu berinovasi terhadap film-filmnya. Kayak misalnya dia berinovasi dengan lighting di Godfather, dimana dia dulu ditentang ketika lagi bikin film itu. Loh kok lu lighting cuma pakai satu lighting, nggak ada fill lightnya, nggak ada backlight, cuma bener-bener pakai satu sehingga matanya kagak kelihatan tuh matanya si Marlon Brando gitu. Tapi disitulah titik seninya kan. Atau misalnya dia berinovasi juga dengan audio di film The Conversation. Dia juga berinovasi dengan editing di film Twix, yang meskipun itu filmnya sampah mampus. Makanya kalau kalian pernah dengar, si Francis Ford Coppola ini juga salah satu orang yang sangat menentang Marvel Cinematic Universe. Dia benci banget gitu, dia bilang MCU itu despicable. Hina lah ya, MCU hina anjing menurut dia. Ya menurut Coppola ya MCU tuh pakai template yang sama. Lu cuma pakai template yang ini terus lu ulangi pattern, lu ulang begitu doang. Jadi bukan seni gitu. Bahkan ketika dia bikin film Apocalypse Now, ini juga salah satu keunikannya si Francis Ford Coppola ya. Dia pernah bilang kalau misalnya dia nggak ada gambaran sama sekali film Apocalypse Now tuh bakal kayak gimana. Dia nggak tahu mau buatnya bakal jadi kayak gimana gitu. Nggak ada gambaran. Jadi dia ngerasa ketika dia ngebuat filmnya itu yang akan menuntun dia, yang nge-guide dia untuk ngebuat filmnya akan seperti apa. Jadi filmnya yang nuntun dia, bukan dia yang nuntun filmnya. Like Apocalypse Now, I was making a film that I really didn't know how to make. And when you make a film that you really don't know how to make, the film starts telling you how to make it. Oke, sekarang kita coba lebih fokus ke film Megalopolis ini. Ya, kalau kalian tanya sama gue, satu kata bang, buat Megalopolis.
menurut gua abstrak. Ya, lebih tepatnya mungkin surrealis kali ya. Sangat-sangat tidak cocok untuk kalian yang berpikiran logis gitu. Berpikirnya secara logika, yang mikir tuh straightforward. Udahlah, gue pengen nonton film yang bisa gue pahami aja. Cerita yang ya udah begini ya begini aja gitu. Nggak ada makna apa, simbolisme, metafora, nggak usah ribet. Udah, pokoknya film begini, ya gue bisa menikmati, ceritanya bagus, udah. Sumpah, lu kalau misalnya tipe orang yang seperti itu, lagi-lagi bukan gue kayak ngejudge lu berarti tipe penonton yang salah, enggak juga. Setiap orang lagi-lagi kan subjektif ya. Tapi ya buat kalian yang seperti itu ya udahlah, jangan harap bisa nonton film ini lalu baru nonton 5 menit aja udah kayak lagi di neraka. Lu di bioskop tuh kayak bangsat, kayak pengen keluar. Anggap aja pintu bioskop tuh exit dikunci deh. Lu dikunci, atau enggak lu kayak di filmnya Clockwork Orange tuh, lu dikunci begitu, mata diplotot, terus lu harus dipaksa nonton film Megalopolis anjing. Itu kayak neraka, cok. Jadi gue akan coba kasih gambarannya buat kalian ya, supaya bisa lebih mudah dimengerti sebenarnya filmnya tentang apa sih. Oke, gini. Ini film sebenarnya diambil dari sebuah peristiwa sejarah, ya, konspirasi Catalina tahun 63 sebelum Masehi. Tapi, ada tapinya. Ini versi alternatifnya. Jadi ini bukan film tipe film kolosal gituan, yang film sejarah yang emang rata Romawi, enggak. Ini versi kayak alternate universe di mana konspirasi Catalina ini terjadi di New York gitu, dimana dia pengen mengisahkan pertarungan dua ideologis ya yang saling bertentangan. Yang satu progresif diwakili sama si Adam Driver yang memerankan karakter bernama Catalina, yang dimana Catalina kalau misalnya lu perhatiin sejarahnya, dia tuh sebenarnya antagonis ya, dia tuh kayak penjahatnya gitu. Dia punya ide yang revolusioner, visioner, tapi ditentang sama masyarakat kota Roma di saat itu gitu, para senat di Roma gitu, dimana Roma saat itu masih republik dan dia pengen ganti sistem pemerintahan yang korup menurut si Catalina. Nah, Catalina di sini diperan sama Adam Driver, yang dimana Adam Driver ini seorang arsitek jenius, visioner, peraih Nobel, dan dia punya kekuatan untuk menghentikan waktu anjing. Time stop! Nggak jelas. Gue juga gak paham ya, bisa menghentikan waktu tuh. Time stop! Tiba stop anjing, ini superhero atau apa? Nah, nanti gue cuma pengen bedah lewat metafora itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, tentu saja si Adam Driver ini punya saingan. Nah, inilah pertentangan ideologi di sini gitu, dimana saingannya adalah si Cicero yang diperankan sama Giancarlo Esposito yang mewakili ideologi konservatif. Entah kenapa, gue ngerasa kayaknya kenapa sih Francis Ford Coppola pengen banget untuk bikin film ini, impiannya dia, karena mungkin ya dia ketika dia baca literatur mengenai konspirasi Catalina tahun 63 sebelum Masehi ini, dia ngerasa Catalina ini yang sebenarnya diplot sebagai penjahat di kisah aslinya, dia ngerasa kayak dia ada benernya gitu, dan dia ngerasa kalau misalnya dirinya Francis Ford Coppola tuh ada di dalam Catalina sebagai seorang yang visioner, berpikiran jauh ke depan gitu, yang nggak peduli sama orang lain yang berpikiran konservatif. Nah, ceritanya nih ya, si Catalina atau si Adam Driver ini sebenarnya punya cita-cita untuk bikin sebuah utopia ya, dunia kota megalopolis yang dimana itu impiannya dia nih, kota masa depan, masyarakat bisa hidup damai di situ. Dan dia menemukan sebuah unsur bernama megalon gitu ya. Nah, megalon ini dipakai untuk ngebangun kota megalopolis ini gitu. Lagi-lagi nih, masalah dari film ini adalah kenapa orang bener-bener kayak anjing nggak ngerti apa-apa, karena memang semuanya nggak dijelasin. Semuanya cuma serba visual doang, bahasa visual doang gitu. Dan yang jadi masalah sebenarnya bukan bahasa visual, tapi gimana cara si Francis Ford Coppola itu merangkai satu scene demi scene yang lain gitu. Subplot yang terlalu banyak ini, kayak dia nggak bisa nyatuin film ini jadi satu film, satu kesatuan yang bisa memahami karakter dari awal sampai akhir. Kayak kita kayak what the fuck man, act pertama anjing 20 menit pertama lo masih bisa kayak, oh nice, ini menarik gitu. Masuk ke act 2, anjing. Stop it, please, I beg you! Sumpah, gue berapa kali gue kayak gini pas nonton bioskop ya. Act 2 ya, masuk act 2 ya. You can do it! Let's go! Sumpah, gue kayak begitu. Gue mencoba untuk sefokus mungkin, gak bisa anjing, ngantuk banget. Ini emang, menurut gue memang masalah banget ya. Film ini terlalu aneh, terlalu abstrak, terlalu surrealis. Banyak kok film-film abstrak lain yang gue tonton, tapi tetap ada konstruksinya gitu loh. Sedangkan di sini gak ada konstruksi sama sekali. Ya mungkin ini adalah hasil yang diterima dari resiko ketika dia bikin film tanpa dia planning jelas. Jadi kayak bener-bener dia gak tahu buat apa. Nanti ya diubah lah scene-nya. Oh
ternyata lebih bagus ini, masukin lah. Jadinya acak-adul, ngalor ngidul aja. Ntar tiba-tiba ada satelit mau jatuh ke bumi, ntar tiba-tiba ada bayangan di gedung gitu dari monyet jadi manusia, lagi ngomongin evolusi. Terus ntar tiba-tiba ada skandal perawan yang bisa kakek buncin. Terus nanti tiba-tiba juga bajunya bisa invisible, bisa ada baju transparan. Lu akan mencoba untuk memahami ini apaan, ini film tentang what the fuck is this movie. Ntar tiba-tiba ada yang kena Parkinson, tantrum gak jelas. Terus kayak ntar tiba-tiba di gedung yang futuristik modern tapi kok ada arena gladiator ya, kok ada Colosseum di sini. Jadi gua ingatkan sekali lagi buat kalian yang memang dominannya di otak kiri, tolong ya, jangan nonton film ini, karena ketika kalian nonton film ini tapi otak kalian dominannya kiri mampus, lu akan ngerasa kalau misalnya film Vina lebih bagus dari film ini anjing. Tapi, ada tapinya. Kalau memang kalian dominan yang malah kanan mampus, kalian suka berimajinasi, suka ngebedah visual, jadi bahasa visual, suka banget ngeliat visual dan suka menerjemahkannya sendiri, mungkin ini adalah film yang layak untuk ditonton, meskipun menurut gue juga bukan film yang bagus juga gitu, tapi layak untuk ditonton karena memang menurut gue makna yang pengen diterjemahkan sama Coppola di film ini tuh sebenarnya cukup bagus gitu. Sebenarnya metaforanya tuh cukup kental, kayak misalnya yang tadi gue bilang kekuatan time stoppernya. Ya kalau misalnya kalian lihat loh, kok misalnya ada cewek yang kebal nih sama kekuatan time stopper, yang lain stop gitu ya ketika dia ngentiin waktu, kok ceweknya nggak kena stop. Dan at the end of the day nanti dia juga jadi istrinya si Catalina gitu, dan dia juga bisa menguasai time stopper, dia juga tiba-tiba punya kekuatan, dia juga bisa menguasai Megalon juga. Dan ketika mereka punya anak, anaknya pun kebal terhadap time stopper tersebut. Artinya apa? Artinya lu nggak bisa memahami kekuatan ini seperti lu nonton film superhero, film Spider-Man gitu anjing. Origin story-nya apa bang? Kenapa dia bisa time stopper? Nggak bisa anjing, mohon maaf untuk kalian para curut ya. Hindarilah film seperti ini, karena yang ada kalian akan membuli film ini habis-habisan. Karena menurut gua lagi-lagi harus mengabstraksikan pemikiran kalian, nggak bisa konkret. Lu harus abstraksikan. Oh, ini bukan kekuatan sebagai konkret gitu loh. Ya kekuatan ini simbolisasi, simbol apa ya? Kalau misalnya lu lihat dari turunannya gitu, dia punya istri terus punya anak, ya mungkin ini adalah sebuah harapan yang dimiliki sama Francis Ford Coppola itu sendiri untuk masa depan. Makanya anak-anaknya juga nanti punya kekuatan gitu masa depan, dan itu diwakilkan, dimanifestasikan lewat kekuatan time stopper itu. Makanya si Julia yang kebal terhadap kekuatan time stopper milik Catalina ini, kenapa dia bisa kebal? Karena ya segampang dia punya visi yang sama aja. Dia punya pemikiran yang sama, dan orang-orang nggak bisa punya pemikiran yang sama Catalina, karena Catalina dibully kan. Ya di sejarahnya dia diasingkan gitu, dibilang konspirasi Catalina kan gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya what if gitu, what if kalau misalnya dia jadi hero-nya, dan ada satu orang yang memahami dia nih, memahami si Catalina, dan dia punya keturunan, ya orang-orang ini yang akan punya pemikiran. Dan si Francis Ford Coppola pengen menekankan kalau misalnya ya dunia harus punya harapan untuk punya visi ke depan. Lagi-lagi konsepnya keren ya, konsepnya bagus, cuman memang secara eksekusi tuh mungkin film ini layak ditonton di sebuah universe yang hanya terdiri dari orang-orang seperti Francis Ford Coppola dan Rocky Gerung. Kalau misalnya ada universe seperti itu, ini film laku bos ya. Avengers Endgame kalah tuh di universe itu tuh ya, ini nomor 1 penjualan. Ya kesimpulannya, meskipun ada beberapa eksekusi yang tetap keren, lagi-lagi ini film Francis Ford Coppola man, come on. Sinematografi cakep, lightingnya bagus, CGI mungkin banyak yang komplain, ini green screen-nya kelihatan banget. Menurut gue memang itu yang direncanakan sama Francis Ford Coppola gitu. Kondisinya memang ini bukan realita, itu yang lebih gue rasakan. Jadi memang CGI-nya kayak begitu gitu, bukannya karena CGI jelek harus dibuat realis. Kalau gue sih nangkapnya gitu ya. Untuk akhir kata gue akan kasih final score 6/10. Jadi jangan kaget kenapa gue taruh di kurang bukan di sampah, karena ya gue nggak bisa bohong, secara eksekusi, acting masih bagus-bagus semua. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis di komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.